قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, petunjuk yang Allah berikan, kesempatan yang selalu Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan juga kita bisa berkumpul kembali menunaikan faridah Allah dan melanjutkan dengan mempelajari ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, dari ayat yang dibacakan oleh imam tadi di rakaat pertama, dialog panjang tentang proses penciptaan Adam alaihissalam. Kalau ada faedah yang bisa kita dapatkan dari dialog itu, ada ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Fa'allama al-asma'a fa'aradahum 'alal malaikah. Setelah diajarkan, kemudian Allah meminta untuk disampaikan, ditampilkan di hadapan para malaikat. Ketika terbukti Adam lebih unggul dalam hal ini dibandingkan para malaikat, terbantahnya dakwaan para malaikat yang mendakwakan sebelumnya, engkau hanya menciptakan perusak yang menumpahkan darah. Ujian itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai jawaban terhadap dakwaan. Ketika Anda mendakwakan, Anda akan diuji. Ketika ada dakwaan para malaikat tentang Adam, Adam diuji. Alif Lam Mim Al-Ankabut. Apakah kalian akan dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dalam keimanan mereka? Itu tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Orang sebelum kalian pun semuanya
sudah diuji. Ujian tauhid, kalau kita merujuk hadis Imam Nasa'i, itu ujian pertama jauh sebelum Allah menciptakan Adam. Dikeluarkan dari Adam alaihissalam benih-benih keturunannya. Adam belum jadi itu. Bainatin wa turab, masih antara air dengan tanah. Keturunannya itu semuanya dikeluarkan. Saya, Anda, semua kita dikeluarkan di situ. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran dengan mitsaq, perjanjian abadi antara manusia dengan Tuhannya. Allah bertanya, siapa aku? Ketika itu masih dalam benih, kita semua sepakat mengatakan, anta rabbi, engkau Tuhan, Tuhan kami. Fa akhadna mitsaqahum, kami mengambil perjanjian itu. Tapi kata baginda Rasul, banyak anak Adam ketika dilahirkan di dunia, dia melupakan perjanjiannya dengan Tuhannya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya pembelajaran tauhid dan akidah itu bukan mempelajari sesuatu yang baru, tapi mengulangi apa yang dulu sebenarnya jauh sebelum kita diciptakan itu kita sudah tahu itu. Kita sudah ikrar, bahkan kita sudah berjanji membuat komitmen dengan Tuhan kita tentang hal ini. Kajian kita tidak lebih mengingatkan kembali apa yang banyak manusia itu lupa dengan apa yang pernah dia janjikan kepada Tuhannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kemarin hari kita masih soal al-thalis wa arba'un, pertanyaan ke-43 dari kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, hakikat daripada iman kepada Allah. Kita menceritakan di sana deskripsi ringkas tentang apa itu Allah dengan sifat-sifat keagungannya, Al-Hayyun, Al-Qayyum, Al-Ahadiyah, As-Samadiyah. Itu sifat-sifat yang tidak butuh banyak mendeskripsikan tentang Allah. Dengan 4 sifat ini saja yang disifatkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami, itu sudah cukup menggambarkan Allah itu seperti apa dan Allah itu apa itu. Orang di luar ketika berbicara tentang teologi Allah itu apa, itu butuh berjilid-jilid buku dikarang, diberikan pemahaman Allah itu apa. Padahal itu sebagaimana kita sebutkan tadinya, kita sudah mengenalinya jauh sebelum kita diciptakan. Makanya dari lubuk hati kita paling dalam, fitrah, nanti kita melihat dalil uluhiyah itu salah satunya menyentuh fitrah. Quran ketika ingin menuntut kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, itu menyentuh fitrah kita. Karena memang dari sana di dalam kita itu sudah ada itu. Maka kalau ingin mendeskripsikan tentang Allah, cukup dengan 2 nama Allah, Ismallah Al-A'zam, nama Allah paling agung itu. Allah Al-Hayyun, Al-Qayyum. Itu 3 nama itu sudah mendeskripsikan Allah itu seperti apa. Suatu ketika baginda Rasul bertanya kepada Aba Munzir, Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ini ahli Qur'annya dari kalangan para sahabat. Ya Aba Munzir, wahai Aba Munzir, ayu ayatin ma'akam minal Qur'an a'atam. Kamu menguasai Al-Quran, banyak ayat yang ada dalam dadamu dari Al-Quran itu, tapi menurutmu ayat apa yang paling agung itu, yang paling hebat? Jadi akidah kita, Quran itu kalam Allah semuanya sama, semuanya milik Allah, semuanya sifat Allah, keagungannya sama. Tapi keagungan yang dimaksud oleh baginda Rasul dari sisi isinya,
dari sisi materinya, tapi dari sisi statusnya, semua ayat itu derajatnya sama, itu kalam Allah, itu firman Allah. Tapi ketika ditanyakan oleh Rasul, ya Aba Munzir, wahai Ubay, dalam riwayah yang lain langsung namanya, bukan kunyahnya, wahai Ubay, kamu punya banyak Al-Quran di dadamu. Dari Al-Quran itu mana yang paling a'zam, paling unggul, paling utama, paling agung itu? Ubay alim, cuma tidak serta-merta tanya yang menang baga-baga aja. Ini Rasulullah, tapi Ubay mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul mengulangi lagi, ya Aba Munzir, apa yang lebih ini? Artinya Ubay baru memahami, oh ini cari pendapat itu. Kadangkala baginda Rasul bertanya demikian, tapi maunya akan menjelaskan. Tapi ini memang Rasul lagi menguji itu Aba Munzir, Ubay ibn Ka'ab, bagaimana pengetahuannya tentang Al-Quran itu. Ayu ayatin ma'aka minal Qur'ani a'zam. Ubay tidak perlu berpikir panjang, beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir ayat kursi. Ditepuk dadanya oleh baginda Rasul itu. Liyahnika ilm ya Aba Munzir, berbahagialah dirimu dengan ilmu yang ada dalam dadamu, wahai Aba Munzir itu. Allah berkahi dirimu dengan ilmu yang ada dalam dadamu. Di dalamnya ada nama Allah yang agung, kata baginda Rasul, idza su'ila u'ta wa idza du'iya ustijiba. Ada nama Allah yang agung, kalau kalian minta pasti dikabulkan, kalau kalian minta diberikan, kalau kalian berdoa dikabulkan. Para ulama mencari apa nama Allah yang agung itu. Dalam hadis yang lain dikuatkan, nama Allah yang agung itu ada di dalam 3 surah dari Al-Quran. Al-Baqarah, ayat kursinya. Ali Imran, ayat pertamanya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan akhir dari surat Taha itu. Makanya disimpulkan oleh para ulama, nama Allah yang agung itu Allah Al-Hayyu, yang punya kehidupan mutlak, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri secara mutlak, dan makhluk lainnya semuanya bergantung kepadanya. Kemudian ada yang berselisih nama-nama lainnya, tapi kalau kita merujuk dengan dalil-dalil, 3 nama ini lebih menjurus dan lebih kuat. Nama Allah yang a'zam itu 3 tadi. Mendeskripsikan tentang Tuhan cukup dengan 3 nama itu. Apa itu Tuhan? Al-Qayyum, Tuhan itu Al-Qayyum. Kalau bahasa orang sebelah itu, Qaimun binafsihi, Al-Qiyamuhu binafsihi, atau ayyakuna qa'iman. Jadi kalau kita sifatkan sampai 40, ayyakuna qa'iman binafsihi, itu qa'iman binafsihi, berdiri sendiri, semua makhluk bergantung kepadanya, tidak ada kebutuhan untuk lainnya. Ini sifat Allah, deskripsi tentang Allah yang harus selalu kita imani. Allah beristiwa di atas arasnya, wal arsyu ba'inun minhu wa huwa mustaghnin anil arsy. Jadi itu akidah kita. Dalam akidah tahawiyah disebutkan, wa huwa ba'inun min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya, tidak bercampur dengan makhluknya. Ketika Allah beristiwa di atas arsy, wa huwa mustaghnin anhu, Allah tidak butuh itu. Jadi orang sebelah mendakwakan, oh kalian mengatakan Allah butuh tempat duduk. Padahal kita takrir akidah kita, wa huwa mustaghnin anhu, Allah enggak butuh itu. Li'annahu al-qayyumun, karena Allah itu qayyum yang tidak butuh lainnya.
kalian mengharuskan kami dengan akidah yang kami sendiri tidak meyakini itu. Kami tidak punya pemahaman seperti itu. Allah butuh tempat, Allah butuh ini. Huwal qayyum. Allah butuh arah, Allah butuh itu, kita tidak meyakini demikian. Karena Allah itu bagi kami al-qayyumun. Segalanya itu haknya, segalanya kemampuannya. Sedangkan kita bergantung kepadanya. Maka ketika mendeskripsikan Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas, disebutkan di sana, Qul huwallah Allah Al-Ahad As-Samad. Dua itu saja. Dua itu saja cukup untuk menutup mulutnya orang kafir musyrikin. Mereka enggak bertanya lagi, jelaskan lagi, enggak perlu, cukup dengan itu. Ahad. Ini yang disifatkan di sini oleh pengarang kitab kita, Syekh Hafidz Al-Hakami. Hayyun qayyum ahadun samad. Ahad yang punya sifat ahadiyah. Ahadiyah itu artinya punya sifat keesaan. Esa itu artinya tidak sama dengan makhluknya dalam segala apapun. Allah hidup, Anda hidup, tapi hidup Anda tidak sama dengan hidup Allah. Allah mendengar, kita mendengar, tapi mendengar kita tidak sama dengan Allah. Karena Allah itu punya sifat ahadiyah. Kita satu yang bicara, datang orang lain bicara, Kak Imileh, tinggal lu dengar ya. Allah enggak butuh itu. Karena Allah itu sameknya, pendengarannya itu pendengaran ahadiyah. Allah bagi rezeki kita semua dalam satu waktu. Kalau kita enggak bisa seperti itu. Coba lihat pemerintah itu bagi bansos saja harus pilih-pilih daerah dulu. Ini bulan ini kecamatan ini ya, bulan depan kecamatan lain nanti. Enggak bisa sekalian itu. Kalau Allah dalam satu waktu mencabut nyawa dalam satu waktu. Ditanyakan Ibnu Abbas, bagaimana Allah mencabut nyawa makhluknya? Ibnu Abbas mengatakan, seperti Allah kasih rezeki Anda. Selesai jawabannya. Bagaimana Allah cabut nyawa? Ada orang bingung, Allah cabut nyawa itu. Dicabut nyawa si fulan. Bagaimana ini dipilih ini? Sama kata Ibnu Abbas, seperti Allah kasih kalian rezeki. Allah itu hayyun qayyum al-ahad. Jadi jangan kita pikirkan ada kesamaan, tidak ada kesamaan. Sama untuk sifat dzatiyah dengan sifat lainnya. Ya, sifat dzatiyah dengan sifat lainnya sama itu. Ketika kita mengatakan Allah turun, ya turun itu tidak sama, karena turunnya Allah itu turun ahadiyah, tidak sama dengan makhluknya. Kalau zatnya tidak sama, tidak mungkin sifatnya sama. Tidak sama. Jadi kalau Anda berpikir selama ini sifat-sifat yang kita yakini itu, Anda membuat tamsil di pikiran Anda seperti sifat kita, itu sudah salah. Itu sudah salah. Kalau Anda punya tamsil di wajah, di kepala Anda itu berpikir, oh ada mirip dengan, itu sudah salah. Karena Allah itu ahadiyah. Maka lebih baiknya jangan dipikirkan. Allah itu punya sifat ahadiyah. Ini menceritakan tentang deskripsi ringkas Syekh Hafidz Al-Hakami tentang makna beriman kepada Allah. Di penghujungnya beliau mengatakan, tasdik jazim min samimil qalbi biwujudillah wa tauhidihi bi uluhiyatihi au ilahiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya. Orang di luar tidak mau mendengarkan ini. Kalau dia dengarkan ini, dia tidak bingung tentang apa yang kita sering menyebutkan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Dengar itu. Hana yang lagi Nasrani itu. Trinitas.
Dari mana kesamaannya? Kita tidak perlu cari perbedaan, samanya di mana dulu. Coba dengarkan dulu. Ibnu Taimiyah mengatakan, kenapa Aba Munzir, Ubay ibnu Ka'ab mengatakan ayat kursi itu paling agung? Karena di sana deskripsi sempurna tentang Allah dan mentauhidkan Allah yang tidak dimiliki dalam ayat-ayat lainnya. Rububiyah ada di situ, uluhiyah ada di situ, asma dan sifat berulang-ulang kali di situ. Makanya ketika ada rincian, pembagian, terbagi 3, terbagi sekian, para ulama ahlus sunnah yang perlu kita ketahui, membagi tauhid itu dengan berbagai macam bentuk. Ada yang bagi 2, yang bagi 2 pun beda-beda lafadznya. Ada yang bagi 3, yang bagi 3 pun beda-beda lafadznya. Kalau kita tauhid rububiyah di sini, uluhiyah, asma dan sifat. Di kitab lain nanti tauhid rububiyah, tauhid ibadah, tauhid asma dan sifat. Di kitab lain nanti dibagi 2, tauhid qasad, tauhid ilmi, tauhid khabari, tauhid qauli, tauhid amali. Ada tauhid amal, ada tauhid ilmu, ada tauhid amal. Ada tauhid khabar yang bentuknya khabar cuma ilmu untuk kita, asma Allah, rububiyah Allah. Ada tauhid bentuknya irada, yaitu amal ibadah kita, ataupun dinamakan dengan tauhid ibadah. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya rincian ini pentingnya bukan di rinciannya, tapi di hakikatnya. Apa hakikatnya? Itu yang penting. Karena orang merinci itu pasti ada tujuan dan hakikat tersendiri. Maka pada pertemuan yang lalu saya mengatakan rincian itu tujuannya 2. Kalau bukan tujuannya tafsil, merincikan supaya lebih jelas, tujuannya tadlil, ingin menyesatkan. Sekarang semua dirinci, Pak. Oh, ini terbagi 2. Ya. Apa hukum ini? Apa hukum maulid? Oh, maulid itu ada 2 jenis ya. Ada maulid makan, ada maulid zikir. Itu kata salah satu ustaz. Jadi apa hukum maulid? Saya tanya. Maulid itu 2 jenis. Maulid makan, maulid zikir. Kita bedakan. Maulid makan itu hukumnya berbeda. Nah, itu pembagian dari mana itu? Kapan mulai Anda bagi itu? Dulu dibagi itu. Ya. Dibagi. Ada hakikah, ada majaz. Yang bagi itu siapa? Ma'mar ibn al-Musanna. Dia apa akidahnya? Akidahnya Mu'tazilah. Tujuan dibagi itu apa? Supaya kita terkecoh. Nanti ketika berjumpa dengan sifat Allah, berjumpa dengan nama Allah, dia dengan gampangnya mengatakan, itu majaz. Bukan hakikat itu. Allah turun, majaz itu. Allah istiwa di atas arsy, itu majaz. Majaz itu bentuk dari bentuk pentakwilan di zaman dulu. Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan itu taghut at-taghut al-akbar. Taghut yang paling besar itulah takwil di zaman itu. Taghut paling besar yang merusak agama, merusak akidah. Pembagian itu bisa jadi diinginkan dari pembagian itu tadlil, supaya kita sesat, supaya kita bingung. Tapi ada para ulama yang membagi tujuannya tafsil supaya lebih gampang kita pahami. Semua dari pembagian itu, kalau ingin menghukum pembagian, maka kemarin kita mengatakan kita punya kaidah itu la musyahata fil istilah. Istilah itu enggak perlu diperdebatkan, tapi yang perlu diperdebatkan hakikatnya. Orang sebelah enggak mau bertanya sama kita. Coba kalau Anda bertanya, rububiyah itu apa? Rububiyah itu kita esakan Allah terhadap tindakan Allah. Pencipta siapa? Allah. Pemberi rezeki siapa? Allah. Yang mengatur alam siapa? Allah. Yang menguasai semuanya siapa? Allah. Mengesakan Allah terhadap tindakan Allah. Kira-kira kalau kita bertanya kepada orang lain yang tidak membagi tauhid 3 ini, setuju tidak dia dengan rububiyah? Setuju, pasti setuju. Oh, itu rububiyah. Iya, itu rububiyah. Rububiyah itu tindakan Allah kita esakan. Uluhiyah itu apa? Uluhiyah
tindakan kita terhadap Allah kita esakan. Tindakan kita apa? Ibadah. Ibadah saya kepada Allah harus murni untuk Allah. Kita esakan Allah dalam ibadah. Anda setuju tidak? Setuju pasti. Pasti setuju itu. Mereka tidak setujunya dengan rububiyah uluhiyahnya saja, tapi hakikatnya setuju. Tidak mungkin dia ingkari, oh enggak mau kami harus kita syirik Allah. Enggak mungkin. Pasti mereka setuju. Allah itu harus kita esakan. Cuma karena sudah lebih terdahulu alergi dengan nama itu, rububiyah, uluhiyah, mereka lari dari itu. Padahalnya kita semua punya kaidah yang kita meyakini sama. Kita dengan mereka juga meyakini sama. La musyahata fil istilah. Ulama Syafi'iyah itu selalu mengulangi dalam kitab-kitab Syafi'iyah, la musyahata fil, tidak ada masalah dengan istilah. Karena yang paling penting itu hakikat. Anda hari ini pergi ke pasar Nebilong Saboh, ini Nejuk Peng. Padahal tadi B itu kasih, tapi Anda bayar. Artinya hakikatnya itu jual beli. Walaupun istilah Anda gunakan kasih. Apa batal jual belinya? Kita semua sepakat sah. Jarang kita itu yang pergi ke toko bertransaksi jual beli dengan lafaz akad jual beli. Jarang sekali itu. Nyokelong tabo. Ini untuk saya satu. Padim. Padahal kalau untuk saya enggak usah tanya padim itu. 5 ribu. Artinya itu jual beli hakikatnya. Maka yang paling penting al-ibrah bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Yang jadi tolak ukurnya dalam kaidah fiqhiyah itu maksud dan maknanya. Tapi lafaz dan bentuk kalimatnya itu tidak penting. Nah, itu penjabarannya ada kalanya penting, ada kalanya tidak penting, tapi itu kaidah secara umumnya. Kadang kala kita minta diberikan, tapi hakikatnya kita sedang minta dijual. Kadang kala kita minta pinjam, tapi menggunakan lafaz hibah. Jadi minta pinjam, lafaz hibah. Hakikatnya ya pinjamlah, bukan hibah. Jangan tiba-tiba, kan kemarin saya mengatakan itu lafaz yang saya gunakan itu lafaz hibah, artinya ini saya milik saya, bukan yang saya pahami itu pinjam, karena uruf kita mengatakan demikian. Jadi yang penting itu hakikatnya. Sebenarnya pembagian tauhid ini saya rasa tidak ada kaum muslimin yang harus mempermasalahkan kalau dia tahu hakikatnya itu apa. Ketika mereka mempersalahkan, itu artinya Anda tidak mau tahu itu hakikat yang sedang kita bagi itu apa. Asma dan sifatnya Allah, kita tauhidkan Allah dalam asma dan sifat. Ada masalah dengan mereka? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kecuali di rinciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu uluhiyah, dari kata Allah. Rabbul alamin, Rabb itu dari kata rububiyah. Maliki yaumiddin itu tauhid rububiyah, Allah itu penguasa. Kalau al-malik itu tauhid asma dan sifat. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, itu uluhiyah, kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Ihdinas siratal mustaqim itu rububiyah, karena bentuk doa kita kepada Allah, kita sedang berububiyah kepada Allah dengan doa, dan itu uluhiyah, karena doa itu ibadah. Allah yang kita tuju rububiyah, doa kita beribadah kepada Allah uluhiyah. Jadi kalau dikatakan ini pembagian tauhid itu bid'ah, muncul abad ke-7. Secara sejarah sudah salah. Abad ke-3 para ulama sudah membagi. Ibnu Jarir At-Tabari, abad ke-4 Ibnu Mandah juga membagi demikian. Abad ke-7 Ibnu Taimiyah cuma menguatkan, bukan datang dengan sesuatu yang baru. Tapi hakikatnya Al-Quran, semua isi Al-Quran itu dalil untuk pembagian 3 tauhid ini. Jangan dikatakan ini tidak berdalil.
nyan hana dalil. Seluruh Al-Quran dalilnya. Bahkan kemarin kita mengatakan Al-Quran surat Maryam 65 Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Itu satu ayat, tiga tauhid dikumpulkan di situ. Semua Al-Quran dalil untuk pembagian ini. Ini bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum, kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu belakangan sekali. Kalau Ibn Taimiyah itu sudah pertengahan abad ke-7. Ini sudah didiskusikan dengan beragam bentuk lafaz para ulama ahlu sunnah sebelumnya. Dari abad ke-3 itu sudah dibentuk pembagian tauhid ini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-su'al ar-rabi' wa arba'un, pertanyaan ke-44, ini kelanjutannya. Tadi mengulangi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ma huwa tauhid al-ilahiyah ataupun tauhid uluhiyah. Jadi kita tahu al-uluhiyah itu dari kata Allah. Kalau mau dirujuk kembali penggunaan kata Allah itu alif lam masuk ke dalam lafaz al-ilah. Aliha ya'lahu yang artinya beribadah. Al-ilah itu fi'al tapi maknanya maf'ul. Masdar bermakna maf'ul, objek. Al-ilah itu artinya la ilaha, ilah itu artinya ma'luh, yang ditujukan untuk ibadah, itu arti ilah. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha artinya la ma'luh, yaitu la ma'luh, tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar. La ma'luh. Kata uluhiyah itu dari kata Allah. Maka kata uluhiyah bisa kita pastikan itu lafaz syar'i, lafaz Qur'ani, lafaz hadisi. Beda dengan akidah yang lain. Dari lafaznya saja kalau mereka itu sudah tidak syar'i. Maka kita pernah berdiskusi itu di lama dulu sebelumnya tentang lafaz sufi misalnya. Saya mengatakan itu bukan lafaz syar'i, karena kalau anda buka Quran seluruhnya, hadis seluruh, enggak dapat itu kata sufi itu. Yang lucu, mereka yang melafadzkan dengan lafaz-lafaz tidak syar'i mempertanyakan lafaz uluhiyah itu. Uluhiyah itu ya Allah. Masdarnya, sumber katanya. Apa Allah tidak syar'i itu? Dari Al-Quran itu kemarin saya katakan apa 2.700 sekian kali dalam Al-Quran lafaz jalalah Allah, Allah, Allah itu diulangi. Artinya makna uluhiyah itu diulangi sekian ribu kali dalam Al-Quran itu. Ini lafaz syar'i Qur'ani. Atau sebagian para ulama kita menamakan ini tauhid ibadah. Itu lebih gampang. Kalau tauhid uluhiyah artinya kita sedang menamakan dengan menyematkan kepada Allah, karena itu sifatnya Allah, uluhiyah. Tapi ketika kita mengatakan tauhid ibadah, kita sedang berbicara tentang amal kita, makhluk atau hamba beribadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah karena Allah itu pemilik uluhiyah, dan ibadah kita harus kita peruntukkan secara tauhid kepada Allah itu. Maka di sini ditanyakan ma huwa tauhid al-ilahiyah ataupun uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Al-jawab huwa ifradullah azza wa jalla bi jami' anwa'il ibadah al-zahirati wal batinati qawlan wa amalan wa nafyi al-ibadah an kulli ma siwa Allah ta'ala kainan man kana. Saya rasa tidak ada muslim yang akan mempermasalahkan definisi tauhid uluhiyah ini. Artinya apa? Beliau mengatakan mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ibadah itu
menjadikan tujuannya hanya Allah, baik ibadah yang zahira, yang batina, yang qauli, amali, ucapan, perbuatan, zikir kita, zikir salat kita, ibadah amali kita, itu semuanya kita esakan Allah. Kira-kira ada muslim yang mempermasalahkan? Tidak ada. Mereka cuma mempermasalahkan karena pengarang kitab ini orang Saudi itu. Hakikatnya tidak ada masalah. Coba panggil siapapun dia. Kira-kira ini ada masalah enggak? Pasti tidak ada masalah. Apa masalahnya? Kita mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah kita. Ibadah sudah kita definisikan sebelumnya itu. Saya tidak tahu lagi soal keberapa itu. Definisi ibadah. Ibadah itu ringkasnya semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhai, baik perbuatan yang nampak, yang tidak nampak, ucapan yang nampak atau yang tidak nampak, zahir wal batin. Yang penting Allah suka, Allah cinta, itu ibadah. Ibadah. Jadi ibadah, objek aktivitasnya itu ibadah. Kalau kegiatan kita beribadah, itu namanya ta'abbud. Kita sedang beribadah, kita sedang berta'abbud. Ibadah kita salat tadi itu ibadah. Kegiatan kita salat dan ibadah-ibadah lainnya kita berta'abbud. Kalau kata ibadah itu dan ta'abbud itu dari kata khudu' wadzalil, merendahkan diri. Jadi tidak boleh meninggikan diri, merendahkan diri, patuh sepatuh-patuhnya. Dengan kesempurnaan mahabbah, itu ibadah, itu ta'abbud, yaitu tunduk maksimal ditambah dengan cinta maksimal, itu ta'abbud. Itu dua rukun untuk ta'abbud. Kalau tidak, kita tidak dinamakan ta'abbud. Ada kala kita salat, tapi kita salat tadi itu bukan betul-betul dalam kondisi tunduk patuh dan bukan betul-betul dalam kondisi mencintai. Maka kita tidak ada nilai ta'abbud itu. Cuma nilai yang kita dapatkan menyelesaikan kewajiban. Tapi nilai ta'abbud tidak terpenuhi dalam ibadah kita. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ifradullah azza wa jalla bi jami' anwa'il ibadah adh-dhahira wal batinah qawlan wa amalan wa nafyil ibadah an kulli ma siwallah. Menafikan semua ibadah untuk selain Allah. Apa mungkin muslim mempermasalahkan ini? Saya rasa tidak mungkin. Semua ibadah harus kepada Allah. Setuju tidak muslim? Pasti setuju. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ini dalil-dalil untuk tauhid uluhiyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lanjutannya wabil walidaini ihsana, Al-Isra 23. Wa qadha, Allah sudah menetapkan, al-qadha, sudah menghukumi. Qadha itu seperti makna kata, sudah memutuskan, artinya masalahnya sudah selesai. Ini keputusan Allah. Kalau sekiranya Kepres dikeluarkan, keputusan presiden, kita mau membacanya itu, memberikan perhatian kita. Keputusan gubernur, kita semua menyimaknya. Artinya keputusan ketika dinamakan itu keputusan, itu punya kedudukan lebih tinggi dibandingkan dia berbicara biasa. Ini tadi kata Pak Gubernur itu biasa sekali, tapi ketika dikatakan itu keputusan gubernur, oh itu levelnya naik dia. Yang sedang kita bacakan dalam ayat ini keputusan Allah, ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan, jangan kalian beribadah kepada selainnya. Itu tauhid uluhiyah. Tidak ada masalah itu. Itu tauhid uluhiyah. Jangan kalian ibadah kepada selain Allah. Wa qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tauhid uluhiyah.
lawan tauhid uluhiyah, syirik. Kalau lawan tauhid rububiyah, ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada ini itu. Kira-kira Anda mengakui adanya Tuhan? Pada hakikatnya semua manusia mengakui itu. Anda sudah berububiyah, apa itu cukup? Tidak. Kalau Anda mengakui adanya Tuhan, Anda harus mengakui Tuhan yang ada itu yang berhak kita peruntukkan dengan ibadah. Maka 3 pembagian tauhid ini tidak bisa dipisahkan. Para ulama membuat kesimpulan, tauhid al-uluhiyah yatadhamman atau tatadhamman ar-rububiyah wal asma' was sifat, wa tauhid ar-rububiyah wal asma' was sifat tastalzim al-uluhiyah. Apa maksudnya itu? Ketika Anda mentauhidkan Allah secara uluhiyah, ibadah semuanya hanya kepada Allah, itu artinya pada hakikatnya itu sudah mencakup rububiyah dan asma dan sifat. Karena tidak mungkin Anda mengesahkan Allah dalam ibadah tapi Anda tidak mengakui kalau Allah itu pencipta, pengatur, pengayom dan segalanya. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengesahkan Allah dalam rububiyah, ini mengharuskan Anda mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini konsep Al-Quran. Kalau kita bicara tentang ini panjang, bagaimana konsep Al-Quran ketika menuntut tauhid uluhiyah dari kaum musyrikin. Salah satu konsepnya dengan cara pendekatan rububiyah. Kalian mengakui tidak Allah itu pencipta? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada kafir Quraisy itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka serentak menjawab Allah. Pengakuan terhadap rububiyah dipaksakan oleh Al-Quran untuk mengakui uluhiyah. Ini itu di antara cara konsep Al-Quran. Ketika kaum musyrikin ngotot mereka tidak mengakui dengan rububiyah itu uluhiyahnya Allah, apa konsep Al-Quran selanjutnya? Menampakkan kekurangan yang mereka ibadahi selain Allah. Patung-patung kalian itu yang kalian sembah, walaupun kalian mengatakan supaya itu dekat, mendekatkan kami dengan Allah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami dekat dengan Allah, patung-patung itu Allah sifatkan kekurangannya dalam Al-Quran. La yamlikuna min kitmir. Kitmir saja mereka tidak punya itu. Kitmir itu apa? Kalau Anda buka kurma, ada biji kurma. Di biji kurma itu ada selaput bijinya. Itu kitmir. Tuhan kalian itu aja tidak bisa diciptakan. Dinampakkan kelemahannya. Wala in sa'altahum, kalau kalian meminta kepada Tuhan-Tuhan kalian itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Dinampakkan kekurangannya. Walau sami'u, kalau mereka dengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu menjawab permohonan kalian. Di India itu Tuhan sampai sekian ribu Tuhan itu. Di dunia kalau mau cari paling banyak Tuhan itu pergi ke India itu. Ada seorang peneliti itu ketika dia mencoba meneliti berapa banyak Tuhan di India, akhirnya dia tutup buku, alah banyak kali. Enggak habis-habis rupanya. Udah 4.000 masih ada tambahan lagi. Datang orang lagi, kami punya Tuhan lagi. Dahlah pati penelitian ini, semua Tuhan. Menyembah bakar, menyembah lembu, menyembah sapi. Kalau diminta, didengar, lembunya dengar. Tapi mastajabu, tidak bisa dipenuhi. Allah ungkapkan itu sisi-sisi ketidakmampuan Tuhan yang disembah itu. Tujuannya apa? Supaya mereka sadar yang kalian sembah itu tidak sama dengan Allah. Seharusnya kalian memperuntukkan Allah itu semata. Ini yang banyak kaum muslimin bingung, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umat terdahulu itu bukan tidak menyembah Allah. Itu yang harus kita akui itu.
Jangan anda pikir kaum musyrikin dan jahiliyah itu tidak menyembah Allah, tidak ada. Mereka menyembah Allah. Nama Abdullah di zaman jahiliyah itu banyak itu. Abdullah, Abdun ini hamba, itu banyak. Mereka menyembah Allah. Masalah mereka bukan mereka tidak menyembah Allah. Masalah mereka tidak memperuntukkan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu masalahnya. Bapaknya Nabi Ibrahim, coba buka di Quran surah Ibrahim itu. Bapaknya itu menyembah Allah tidak? Menyembah Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, inni bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari sembahan kalian, kecuali, coba lihat ada kecualinya, kecuali yang sudah menciptakanku, yaitu Allah. Artinya Allah mereka ibadahi juga. Semua yang kalian ibadahi itu aku berlepas diri, kecuali satu saja yang sudah menciptakanku, yaitu Allah. Artinya umat Nabi Ibrahim itu menyembah Allah. Tapi kenapa mereka itu dinamakan kafir, dinamakan musyrik, dinamakan macam-macam? Karena mereka itu tidak mengkhususkan Allah dalam ibadah. Ini yang banyak kaum muslimin tidak memahami. Ketika ada yang memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, yang memasukkan Islam, orang sudah Islam, itu kemarin hari disebutkan. Yang sama yang pertama, ketika ada seorang dai di Banda Aceh yang ditanyakan, kenapa kita tidak berdakwah di di perbatasan? Keluar dari mulut dai itu, sekarang kita disibukkan dengan dai-dai yang pulang dari Timur Tengah, kemudian memasukkan orang Aceh lagi ke dalam Islam. Orang Islam pertama Islam belum, itu masalahnya. Kami sibuk dengan mereka, akhirnya enggak sempat ke sana. Itu yang kita bingung ini. Masalah orang musyrik bukan mereka tidak menyembah Allah, tapi masalah mereka itu tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Ketika ditanyakan apa patung-patung itu, mereka mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya itu mendekatkan kami dengan Allah. Kami cukup kotor, tidak mungkin kami dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah ya orang-orang saleh itulah. Itu masalah mereka. Kalau kita katakan ini masalah mereka dan masalah kita, banyak orang yang marah. Kita dianggap jahiliyah itu. Padahal kenyataannya demikian. Kenyataannya demikian. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa qala ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, maka sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Rasul diutus untuk tauhid uluhiyah. Kitab diturunkan untuk tauhid uluhiyah. Al-Jannah, syurga ditegakkan, neraka juga demikian. Itu semuanya untuk tegaknya tauhid uluhiyah. Tidak ada nabi yang kami utus, ya, dalam satu ayat itu, kecuali mereka mengatakan u'budullah. Berulang kali itu Nuh berkata kepada kami, u'budullah wa la tusyriku bihi, jangan kalian syirikkan Allah. Hud mengatakan demikian, Yaqub mengatakan, madza ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Semua nabi-nabi itu dalam Al-Quran diutus untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Menarik itu kata Imam Al-Musyahid Syekh Muhammad Ibn Ismail As-San'ani, Imam As-San'ani, punya kitab Tadhhirul I'tiqad. Tadhhirul I'tiqad, mensucikan akidah ataupun memurnikan akidah. Walaupun beliau di zaman hidupnya memang ada masalah-masalah yang terjadi antara beliau dengan ulama-ulama Najd, ulama-ulama Saudi di zamannya. Tapi beliau punya pergerakan dakwah tauhid tersendiri di negeri Yaman di zaman tersebut, ya.
Maka ketika terjadi banyak khilaf antara Syekh As-San'ani, Al-Imam As-San'ani dengan ulama-ulama Najd dari keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka sepakat mengatakan biarkan Syekh San'ani dengan dakwah tauhid beliau, ya, karena lawan beliau di Yaman lebih dahsyat dibandingkan kita di Najd itu. Jangan kita sibukkan dengan khilaf antara kita dengan beliau, akhirnya beliau terganggu dakwahnya di Yaman itu. Itu hikmahnya para ulama-ulama terdahulu. Dalam kitab Tadhhirul I'tiqad beliau mengatakan, jangan kalian pikirkan Nabi itu diutus supaya kalian tahu siapa pencipta kalian, siapa Al-Khaliq, Al-Khallaq, pencipta siapa. Tapi kata beliau, Nabi diutus bukan untuk itu. Karena sebelum Nabi diutus, semua orang meyakini itu. Pencipta Allah itu sebelum Nabi diutus, orang tahu itu, karena peninggalan dari syariat sebelumnya. Tapi Nabi itu diutus hanya untuk umat ini memperuntukkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi tujuan Nabi diutus itu bukan supaya kita kenal Tuhan kita itu siapa, tapi tujuan Nabi diutus supaya kita tahu ibadah itu tidak boleh kita peruntukkan melainkan hanya untuk Allah semata. Wa ghairu dzalika minal ayati wa hadza qad wafat bihi syahada an la ilaha illallah, dan banyak sekali ayat, memang banyak sekali, karena memang orientasi Al-Quran itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Dia banyak sekali. Wa hadza qad wafat. Kalau anda sudah menunaikan tauhid uluhiyah ini dengan sebenar-benarnya, maka anda itu sudah menunaikan kesaksian anda terhadap la ilaha illallah. Itu sebenarnya konsekuensi la ilaha illallah. Itu kenapa dulu orang musyrik kalau dibilang la ilaha illallah fahum mustakbirun, mereka sombong dan tidak mau. Mereka tahu konsekuensinya. Tapi ketika ditanyakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah, kalau dikatakan kepada mereka katakan la ilaha illallah, tidak mau, fahum mustakbirun, mereka sombong. Apa bedanya itu? Kalau rububiyah mereka tidak ada masalah. Yang pencipta siapa? Allah. Pemberi rezeki siapa? Allah. Cuma masalahnya memperuntukkan Allah dalam ibadah, itu yang mereka tidak mau. Itu mengesahkan Allah dalam ibadah, jangan yang lain, cuma Allah, itu mereka yang tidak mau. Permusuhan Nabi dengan umatnya karena tauhid uluhiyah. Ancaman terhadap Nabi, Nabi disakiti, Nabi dihina, Nabi macam-macam, itu semuanya karena tauhid ini. Kalau cuma dakwah Nabi itu tauhid rububiyah, maka Nabi tidak ada masalah dengan kaumnya. Mereka ikrar itu, mereka sepakat dengan tauhid itu, cuma masalahnya di sini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah hampir jam 7 ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita memahami lawan dari uluhiyah ini. Lawan dari uluhiyah itu asyirk. Ma huwa syirik? Apa itu syirik? Ya, apa itu syirik? Jenis-jenis syirik, macam-macam bentuk kesyirikan, ya. Yang paling penting dulu kita sudah memahami bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Tapi yang dituntut dari kita sekarang aksinya. Jangan teori, aksinya. Jadi tidak memperuntukkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah semata. Ya, supaya tauhid ini lebih jelas, wa bidziddiha tatabayyanul asya'u, dengan kita kenali lawannya maka kita kenali siapa dia, ya. Dengan kita kenali uluhiyah maka kita harus mengenali syirik. Kalau kita tahu tauhid tapi tidak tahu syirik, bisa terjerumus ke dalam syirik dalam kondisi kita menyangka itu bagian dari tauhid. Maka para ulama membawakan wa bidziddiha tatabayyanul asya'u. Bagaimana kita mengenal putih? Ya kenali hitamnya. Hitam putih.
Putih tanpa hitam, kadang-kadang kita bingung nanti. Ya ini masih putih tidak ini? Ya maka harus kita kenali lawannya juga. Barakallahu fikum.